Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi buat teman-teman pencinta Fufi ataupun owner Fufi dan GSX ataupun GSX Bandit, kali ini saya mau bore up GSX Bandit ataupun Fufi dengan diameter piston 65. Piston 65 dan standarnya Fufi itu tipe overbore dengan stroke 48,8, terus pistonnya standarnya itu 62 mm. Jadi penampakan pistonnya seperti ini standarnya. Ini masih sangat bagus sebenarnya, kilometernya pun masih 30.000. Ini sangat mulus, masih sangat mulus, gak ada masalah. Cuma saya pengen naikin torsinya dan sekalian tune up biar power mesin GSX ataupun Satria FU nya bisa lebih kencang daripada standar. Padahal motornya ini standar juga udah kencang, sebenarnya udah sangat kencang dibandingkan motor 150 cc kompetitornya, misalnya Sonic ataupun Vixen ataupun R15. Jadi tenaga motor standarnya ini udah 19 HP-an. Jadi di atas kertas ini udah sangat unggul dibandingkan kompetitornya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya saya bengkel hobi otak-atik mesin, jadi tangannya itu gatel kalau motornya nggak di upgrade ataupun di bore up, jadi sangat gatel. Makanya saya bongkar, padahal ini motor nggak ada problem, cuma saya bongkar pengen saya naikin speknya. Jadi speknya yang baru apa aja yang kita ganti? Yang kita ganti yaitu piston. Dari standarnya 62 kita ganti pistonnya menggunakan diameter 65 mm. Teman-teman bisa lihat ini diameternya 65 mm menggunakan piston Tiger yang udah saya modifikasi. Ini semulanya piston Tiger saya papas 1 mili biar kompresinya nggak terlalu tinggi. Kalau teman-teman pengen kompresinya dibuat lebih tinggi, teman-teman bisa papas pinggirnya aja, tengahnya nggak usah dipapas, otomatis nanti lebih tinggi. Kebetulan pen pistonnya GSX dan Tiger itu sama-sama 15, dan ini bolong-bolong udah saya modifikasi teman-teman biar ngejar berat pistonnya sama dengan standarnya, biar balance-nya sama biar nggak menimbulkan getar. Jadi saya balikin balance-nya ke standar pabriknya. Di sound standarnya seperti ini, dan ini saya bikin flat walaupun ini flat, tapi hitungan saya itu kompresinya nanti bakal naik jadi 12-an, karena kalau standarnya itu kan 147 cc. Terus kalau kita bore up jadi 65, itu otomatis kan naik jadi 162 cc. Dan kenapa piston flat itu bisa jadi 12 kompresinya? Karena hitungannya teman-teman tinggal hitung kapasitas mesin ditambah ruang kubah. Jadi ruang kubah yang ini teman-teman, kapasitas mesin ditambah dengan kubahnya ini, isi kubahnya. Kalau standarnya itu kan 147 cc ditambah ruang kubahnya ini 14, maka ketemulah cc mesin ini 11,5. Jadi kompresi standarnya itu 11,5, dan udah kita rubah menggunakan piston 65, berarti kan kapasitas mesinnya jadi 162. Karena ini kubahnya masih standar, nggak kita rubah, berarti ini kan masih tetap berarti masih tetap isinya 14 cc.
Berarti 162 ditambah 14 itu ketemunya kompresinya 12,5. Jadi kompresinya kita naikin sedikit biar tenaga bawahnya itu lebih galak atau torsinya lebih besar. Kalau standarnya itu kan torsinya cuma 13 Nm di RPM 10 ribuan kalau nggak salah. Torsi puncaknya di angka 13 atau 14-an. Ya syukur-syukur kalau udah kita naikin kompresinya, nanti torsinya bakal meningkat. Karena kenapa saya naikin kompresinya? Karena sebenarnya noken asnya ini sudah saya ganti menggunakan noken as in dan in. Jadi yang semula egg-nya ada dekompresinya seperti ini, saya ganti menggunakan noken as in. Jadi saya beli noken as in satu lagi untuk dipasangkan di yang egg, Jadi dekompresinya udah saya buang, nggak saya pakai. Kenapa saya alasannya menggunakan noken as in? Jadi alasannya untuk perubahan seperti ini kita membutuhkan durasi noken as yang lebih besar dan lift yang lebih tinggi biar powernya makin bagus di putaran atas. Dan perbedaannya noken as in dan egg itu perbedaannya 1 mili. Yang egg itu liftnya kisaran 6, berapa gitu, jadi nggak sampai 7. Terus kalau kita ganti menggunakan noken as in, otomatis ini lebih gemuk juga, jadi profilnya lebih gemuk sedikit, otomatis nanti durasinya bakal lebih besar sedikit dan liftnya lebih tinggi 1 mili, otomatis bakal lebih powerful di putaran atas. Jadi durasi noken asnya ini lebih tinggi daripada standar. Saya lebih percaya noken as bawaannya daripada noken as racing, karena ubahan ini pun nggak terlalu ekstrim, makanya saya ganti menggunakan noken as in dan in. Ini udah sangat cukup. Dan teman-teman jangan lupa kalau teman-teman menggunakan noken as in dan in, yang in ini pinggangnya berbeda dengan noken as egg bawaannya. Jadi nggak bisa PNP, kita harus rubah ukuran SIM-nya. Kalau ini yang semula ukuran SIM-nya 160, saya rubah jadi 135. Jadi untuk ngejar celah SIM di angka 0,20. Dan yang ini nggak kita rubah, ukurannya masih sama, celahnya 010. Yang X 020. Jadi kita celahnya lebih lebar ataupun lebih renggang yang X, karena biar nggak loyo ataupun ngempos di putaran atas. Jadi kalau saat RPM tinggi, takutnya kalau celahnya terlalu rapat nanti klepnya nggak bisa nutup dengan sempurna saat RPM tinggi, menyebabkan tenaga mesinnya atau kompresinya bocor pada saat RPM tinggi, jadi motornya loyo ataupun ngempos. Jadi seperti itu. Langsung aja kita pasang di mesin. Dan oh ya, nggak lupa, ini bloknya udah kita ganti. Yang semula blok standarnya itu scam atau komposit karbon, dilapis dengan komposit karbon. Ini udah kita rubah menggunakan boringan biasa. Jadi kita tanam liner. Ini pun saya beli jadi merek Mikun L, ML Kun L. Jadi standarnya ini 62. Ini full besi, nyampe bawah full besi, diameter luarnya 73. Yang semulanya 62 kita quarter jadi 65. Karena ini sangat tebal, makanya saya berani ini quarter sampai ukuran 65. Ini sebenarnya masih bisa di quarter sampai ukuran 68. Cuma takutnya kalau ukuran 68 ini nanti jalur water jacketnya, permukaan water jacketnya ini sangat tipis, sangat rawan kompresi bocor, daripada nanti bolak-balik kita bongkar ulang gara-gara air radiator nyebrang ke ruang bakar. Makanya kita cari aman, ini hanya menggunakan piston 65. Jadi cari aman. Walaupun ini 160 cc, teman-teman udah pada tahu kan mesin ini, walaupun ini cc nya imut, cuma powernya nggak main-main. Makanya kita rubah 160 cc aja, jadi cuma naik kisaran 15 cc. 15 cc udah cukup lah buat naikin performa, karena ini motornya juga untuk harian. Lanjut kita pasang ya.
piston dan bloknya. Dan bloknya udah terpasang teman-teman. Oh iya, dan di bagian TB ini standarnya kan 34 kita ganti menggunakan TB 36 dari Bintang Racing Team. Tuh teman-teman bisa lihat TB nya gede banget. Standarnya sebenarnya udah besar, cuma kita kurang puas, kita ganti ukuran TB nya menggunakan 36 dari BRT. TB nya 36. Terus selain TB, nanti kita ganti juga ECU nya menggunakan ECU Juken. Lanjut kita ke proses pemasangan. Klepnya ini masih menggunakan standar. Klepnya standar, cuma kita porting aja klepnya 24 dan 21 karena ini klep standarnya juga udah sangat besar. Piston 62 standarnya berani menggunakan klep ukuran 24 dan 21, makanya ini masih sangat mumpuni kalau kita berhak menggunakan piston 65 dan klepnya standar karena masih sangat ideal. Bawaannya memang super bagus ini motor, jadi bawaannya udah semi racing karena ukuran klep udah besar, TB udah besar, cuma kita tetap tambah besarin. Dan cara ngetopinnya ini kalau Fufi ataupun GSX, teman-teman hitung dari sini, biasanya kan dari sini ke sini itu 15 mata. Dari angka ini teman-teman, 3, angka 3 ini panah yang 3 itu ke sini 15 mata. Tapi berhubung ini kan udah digeser, berhubung ini kan udah diganti noken asnya menggunakan, otomatis ini gigi timingnya jadi ngaco, jadi nggak bisa berpatokan dengan ini. Terus patokannya mana? Patokannya teman-teman lihat ini topnya menghadap ke sini dan ini menghadap ke sini sejajar. Jadi pastikan dia lurus. In dan X-nya dia sama-sama menghadap, yang X menghadap ke sana dan yang in menghadap ke sana. Jadi pastikan lurus seperti ini posisinya. Jadi hanya seperti itu aja cara rubahnya, jadi kita nggak berpatokan lagi dengan ini. Sebenarnya kalau ini pengen maksimal kita dial, cuma berhubung saya tuh kalau ngerjain motor sendiri tuh suka males dial, makanya nggak saya dial. Berhubung saya juga sering bongkar pasang DOHC, jadi udah biasalah cuma ngatasin seperti ini. Nanti kalau kurang tenaganya ataupun kurang enak tinggal kita geser-geser. Jadi sebenarnya kita juga bisa ngerjain DOHC ataupun Mio, Beat, Satria FU ataupun GSX, CBR dan lain-lain, cuma nggak pernah kita upload aja. Sebenarnya kita bisa ngerjain motor-motor DOHC lainnya, nggak cuma motor Tiger ataupun CB, cuma nggak pernah kita upload aja. Makanya sesekali kita bikin tutorial tentang bore up GSX ataupun Satria Fufi. Topnya seperti ini. Lanjut kita ke tutup noken asnya, terus kita nanti test drive, kita panasin dan kita test drive. Dan di bagian ECU kita menggunakan Juken 5 dual band basic. Jadi kalau menurut saya ini menggunakan dual band udah sangat cukup karena tujuannya cuma menambah limiter atau membuka limiter. Tujuannya membuka limiter karena GSX ini limiternya kisaran 13 ribuan, jadi kita buka di angka 14.500. Jadi nanti limiternya kena di 14.500. Terus selain membuka limiter, ECU ini juga bisa meningkatkan AFR pada mesin karena kita udah menggunakan knalpot Satria FU. Jadi kalau menggunakan ECU standar itu sedikit berbet di bagian bawah atau putaran bawah, makanya kita menggunakan ECU Juken 5. Jadi tinggal PNP, tinggal pasang.
dan ketemu businya pun warnanya merah, jadi AFR nya dia pas tanpa setting-setting. Nanti langsung kita tes, kita coba top speednya dan powernya. Di bagian roda kita menggunakan velg 17, ban ukuran 100/80. Di bagian gear masih menggunakan gear ukuran standar, jadi nggak kita rubah, cuma ini yang gear belakang kita ganti triple S, jadi gearnya masih standar. Langsung kita tes sound dan test drive. Nah, ini dia setelah jadi, mau kita hidupkan. Soalnya kalau kita ngidupin di bengkel atau di kontrakan itu sangat berisik, kita nggak berani geber-geber sampai limit. Kalau ini kita di kawasan dan tengah malam juga kondisinya, jadi kalau kita menggunakan noken as in tanpa menggunakan dekompresi itu starternya sedikit berat, jadi lebih berat daripada standarnya. Karena kompresinya pun ini kita naikkan jadi 12,5. Langsung aja kita hidupkan. Pasangnya seperti ini. RPM-nya sangat cepat naiknya. Langsung kita tes jalan. Dan ini tadi udah kita tes, sayangnya nggak maksimal karena nggak nemu jalan yang sangat sepi. Jalannya rame banget, malah ada razia di Stadion Cikarang. Jadi kelebihan setelah bore up 65 ini, yang awalnya kita mencapai 0 sampai 100 itu lama. Kalau udah setelah kita bore up, tarikannya jadi sangat cepat, jadi torsinya juga nambah. Kirain saya ini ganti noken as in bakalan loyo di putaran bawah, ternyata malah tambah responsif, jadi tarikannya sangat cepat. Terus top speednya juga, nyampe top speed juga cepet banget, hanya hitungan detik. Dan ini mesinnya masih panas. Kita tes menggunakan laser suhu. Suhunya masih sangat ideal, kisaran 70 sampai 80-an lah. Jadi masih oke nih. Panasnya nggak berlebih, jadi masih kayak standarnya, walaupun kompresinya ini udah naik jadi 12,5. Dan bahan bakarnya ini saya upgrade menggunakan Pertamax turbo. Biasanya saya ngisi Pertamax, kalau ini sekarang ganti Pertamax turbo. Dan mesinnya dingin termasuknya, kisaran ya 70 80 masih oke lah, karena masih batas toleransi. Dan video tentang bore up GSX ataupun Satria FU sampai di sini aja. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, nanti insya Allah bakal saya bales. Terus jangan lupa subscribe, nanti kita bakal bikin video tentang GSX yang lainnya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa.